Bertobatnya Sang Mafia. Episode 2. Setelah itu kini Hans pun dengan sengaja membawa Aisyah ke tempat yang cukup sepi. Tapi sebuah mobil di belakang terus mengikuti Aisyah dan juga Hans dari belakang. Aisyah kini merasa cukup curiga karena dia tiba-tiba baru sadar bahwa kini dia berada di jalan yang sepi, dan hanya ada dia dengan ojek online ini. "Pak, kenapa kita belum sampai juga? Dan apakah Bapak tidak salah jalan? Ini sangat sepi," tanya Aisyah dengan polosnya mengingatkan ojek tersebut bahwa mungkin dia salah jalan. "Tidak Mbak, ini sudah benar kok, dan sebentar lagi juga sampai," jawab Hans dengan terus mengemudikan sepeda motornya. Aisyah pun menjadi diam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Hans padanya. Tapi di detik kemudian tiba-tiba sepeda motor milik Hans pun malah mati. "Yah, kok mati sih?" ucap Hans saat dia melihat sepeda motornya tidak hidup lagi dan malah mati di tempat yang gelap. Sebenarnya ini semua sudah menjadi rencana dari Hans, yang berpura-pura kehabisan bensin dan membuat sepeda motornya mati. Sebenarnya tadi sebelum berangkat, Hans pun telah menyiapkan semuanya dari bensin yang sengaja dia buang dan menyisahkan sedikit, serta penampilan Hans yang saat ini memakai jenggot agar Aisyah tidak mengenali dirinya nanti. "Pak, kenapa?" tanya Aisyah sambil turun dari sepeda motornya. "Maaf Mbak, sepertinya sepedanya kehabisan bensin, dan saya tadi lupa mengisi bensin karena saya tidak memiliki uang untuk membelinya. Dan ini juga pesanan pertama saya," jawab Hans dengan suara memelas agar Aisyah mau mengasihani dia dan tidak mencurigainya. Semua ini Hans lakukan untuk berjaga-jaga jika rencana penculikannya itu gagal, dan Aisyah pun tidak akan bisa melaporkan dia ke penjara karena penampilan Hans yang berbeda. "Ya Allah Pak, ya sudah Bapak diam di sini dulu. Biarkan saya yang mencari bensin terdekat di sini," kata Aisyah dengan rasa kasihan kepada abang ojek tersebut yang harus kehabisan bensin karena tidak memiliki uang. "Tidak Mbak, Mbak tunggu di sini saja. Biarkan saya yang mencarinya. Tolong jaga sepeda motor saya sebentar ya Mbak," ucap Hans dengan berpura-pura mencari bensin ataupun warung terdekat di daerah sini. Aisyah pun hanya bisa diam sambil menunggu kedatangan si abang ojek tersebut. Tapi tak lama kemudian sebuah mobil datang dan berhenti di depan Aisyah. Aisyah pun cukup terkejut, dan belum sampai dia berteriak tiba-tiba sebuah sapu tangan membengkap mulut Aisyah sehingga membuat dia tidak sadarkan diri. Dan saat itu juga Aisyah pun langsung pingsan karena di dalam sapu tangan tersebut ada semprotan obat tidur dengan dosis cukup tinggi, sehingga membuat Aisyah langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu mereka pun langsung membawa Aisyah ke dalam mobilnya, lalu membawa dia ke tempat persembunyian anak buah Leon dalam menjual para wanita-wanita untuk dijadikan wanita penghibur di klubnya. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah gudang yang ternyata tempat di mana dia akan menyekap para wanita yang sudah dia culik, ataupun para wanita yang memang bersedia untuk menjadi wanita malam. "Wah, sepertinya kita mendapatkan saingan lagi," ucap salah satu wanita yang berada di gudang tersebut saat dia melihat ke arah para anak buah Leon yang membawa seorang wanita yang tak lain adalah Aisyah. Saat ini Aisyah pun dibaringkan di atas lantai dan mereka semua meninggalkan di gudang ini dengan para wanita yang akan menjadi wanita penghibur. Setelah beberapa jam, Aisyah pun mulai membuka kedua matanya. Kini dia melihat sekeliling tempat yang terasa sangat aneh bagi Aisyah. Dia pun langsung berdiri untuk melihat apa yang saat ini berada di sekelilingnya. "Di mana aku?" gumam Aisyah dengan wajah ketakutan saat dia melihat bahwa dia berada di tempat yang asing. Apalagi saat ini Aisyah melihat begitu banyak wanita yang berada di depan Aisyah dengan pakaian yang sangat seksi. Dan juga sangat terlihat bahwa mereka semua seperti seorang wanita penghibur. "Wow, si putri tidur baru bangun ternyata. Bagaimana rasanya tidur dengan nyenyak?"
Tanya salah satu wanita yang saat ini berada di depannya sambil menyesap rokok. Aisyah tampak ketakutan sambil berjalan mundur, saat dia melihat bagaimana ekspresi wajah wanita tersebut yang sangat garang. "Siapa kalian semua?" tanya Aisyah dengan raut wajah ketakutan. "Oh, jadi kamu tidak mengetahui di mana saat ini kamu berada? Sini biar aku jelaskan sama kamu. Saat ini kamu berada di sebuah gudang tempat penyimpanan para wanita-wanita penghibur. Dan nanti malam kita akan berada di sebuah rumah tempat kita akan bekerja. Kita di sana hanya tinggal melayani para lelaki-lelaki hidung belang. Dan kita akan mendapatkan bayaran yang besar. Enak bukan? Kita hanya perlu membuka selangkangan kita dan kita sudah mendapatkan uang," ucap si wanita tersebut dengan menjelaskan semuanya kepada Aisyah tentang apa yang saat ini dia pertanyakan. Aisyah menjadi diam dan tidak menyangka bahwa saat ini dia berada di tempat seperti ini. Kini Aisyah pun berusaha untuk mengingat apa yang terjadi padanya sebelum ini. Dia ingat bahwa dia ikut bersama dengan seorang ojek online dan dia kehabisan bensin. Setelah itu Aisyah sangat ingat bahwa si bapak tersebut mencari sebuah bensin dan tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang dan langsung membekap mulut Aisyah. Setelah itu dia pun tidak ingat apapun lagi. Dan tiba-tiba dia kini berada di gudang ini bersama dengan wanita-wanita yang akan menjadi penghibur di klub tersebut. Aisyah pun menggelengkan kepalanya dengan berpikir bahwa dia telah diculik, dan dia juga sama sekali tidak menginginkan untuk berada di tengah ini untuk menjadi wanita penghibur. Tidak, ini salah. Aku diculik. Aku sama sekali tidak tahu jika aku berada di tempat ini dan menjadi wanita malam. Tidak, aku harus cepat keluar dari tempat ini. Ku mohon tolong aku. Hiks, tangis Aisyah dengan wajah ketakutan saat dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Tentang apa yang selanjutnya akan terjadi pada nasib mereka semua. Aku tahu kau diculik, bahkan semua wanita di sini kebanyakan diculik. Tapi kami semua tidak bisa melakukan apapun dan menerima nasib kami semua di sini untuk menjadi wanita penghibur. Aku juga sama sepertimu, tapi bedanya aku ditawarkan untuk bekerja di sebuah restoran terkenal yang membayar aku dengan gaji yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Aku malah kini berada di tempat ini, kata si wanita tersebut dengan menceritakan tentang nasib dia yang juga ditipu. Aisyah benar-benar tidak ingin berada di tempat seperti ini dan menjadi seorang wanita malam. Aisyah kini berusaha untuk mencari cara jalan keluar agar dia bisa kabur dari sini. Tidak, aku sama sekali tidak mau berada di tempat ini. Aku mau pulang, teriak Aisyah dengan histeris dan dia pun berdiri dengan berusaha untuk mencari jalan keluar dan bisa segera pergi dari tempat terkutuk ini. Hei! Lepaskan aku, kalian tidak bisa mengurung kami di sini. Lepaskan kami semua, teriak Aisyah sambil menggedor-gedor pintu gudang tersebut. Karena merasa sangat terganggu dengan suara gaduh dari dalam gudang tersebut, akhirnya salah satu anak buah Leon melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kamu lakukan, hah? Teriak-teriak gak jelas, bentak anak buah Leon yang diperintahkan untuk menjaga gudang tersebut. Lepaskan kami semua dari sini, kalian benar-benar manusia bejat, yang menculik kami semua dan ingin menjadikan kami sebagai wanita penghibur. Jika kalian sampai berani untuk menjual kami semua, maka aku akan laporkan kalian semua ke polisi biar kalian dipenjara seumur hidup di sana, kata Aisyah dengan beraninya melawan anak buah Leon yang terlihat sangat gagah dan juga tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah, si anak buah tersebut pun tertawa terbahak-bahak karena wanita yang berada di depannya ini berani mengancam dia. Hahaha, kau yang benar saja. Sebelum kamu melaporkan kami semua ke penjara, akan aku pastikan bahwa kau akan lebih dulu aku kirim ke rumah barumu di kota. Di sana kamu akan bekerja dengan sangat ekstra, sehingga kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melaporkan kami semua ke penjara. Hahaha,
tawa si anak buah tersebut sambil mengejek ke arah Aisyah yang saat ini berada di depannya. "Kau benar-benar lelaki yang tidak memiliki perasaan," bentak Aisyah dengan amarah di dalam hatinya saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh si anak buah tersebut. "Terserah kau saja mau mengatakan apapun padaku. Aku juga tidak peduli. Sekarang kamu duduklah dengan manis, karena sebentar lagi kamu akan pergi dari sini," kata si anak buah tersebut lalu kembali menutup pintunya. Aisyah pun berusaha untuk keluar dan dia langsung didorong oleh anak buah tersebut hingga diterjatuh. "Au!" ringis Aisyah dengan menahan rasa sakit di tubuhnya saat lelaki itu mendorong tubuhnya. "Tidak, lepaskan aku! Hei!" teriak Aisyah dan itu semua kini percuma karena pintu sudah tertutup rapat. Aisyah pun menangis sesegukan saat dia membayangkan bagaimana jika nantinya dia akan menjadi wanita penghibur. Dia juga memikirkan tentang keluarganya di sana yang pasti mengkhawatirkan keberadaan Aisyah. Hiks, ya Allah, hamba benar-benar berserah diri padamu. Hamba tidak ingin berbuat dosa dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Hamba mohon ya Allah, selalu lindungi hamba dari segala sesuatu yang membuat hamba akan terjerumus ke dalam jalan yang salah. Ya Allah, hanyalah padamu hamba meminta keajaiban, dan hanya padamulah aku yakin bahwa kau akan menolong hambamu yang tengah kesusahan ini. Ya Allah tolong selamatkanlah hamba dari sini. Hiks, tangis Aisyah dengan wajah ketakutan dan suara tangisan yang terdengar pilu. Kini Aisyah pun kembali teringat akan kedua orang tuanya yang saat ini pasti khawatir dengan dirinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana cemasnya Umi juga abahnya saat mereka mendengar bahwa dirinya hilang. "Umi, Abah, semoga kalian berdua bisa segera menemukan Aisyah di sini. Maafkan Aisyah karena sudah membuat kalian merasa khawatir." Hiks. Tangisan Aisyah semakin menjadi saat dia mengingat kedua orang tuanya. Sedangkan di tempat lain, kini kedua orang tua Aisyah tampak begitu panik karena sejak tadi dia menelepon Aisyah tapi nomornya selalu tidak aktif. "Bah, Aisyah kemana sih? Kenapa belum aktif juga nomornya?" tanya Umi dengan perasaan khawatir saat jam hampir subuh ini dia sama sekali belum mendapatkan kabar tentang Aisyah. "Abah juga gak tahu Umi. Mungkin sebentar lagi. Ini kan udah hampir waktu sholat subuh dan biasanya Aisyah akan bangun dan melihat handphonenya. Mungkin saja saat ini handphone dia sedang dicas, jadi tidak aktif." "Udah Umi tenang aja. Sebentar lagi pasti Aisyah akan mengangkat teleponnya," ucap si Abah berusaha untuk menenangkan istrinya saat dia kini merasa sangat panik dengan keberadaan Aisyah yang tidak kunjung memberikan kabar sejak tadi malam. "Tapi Abah, entah kenapa perasaan Umi tidak enak. Sejak tadi malam Umi selalu kepikiran tentang Aisyah," ucap Umi sambil memegang dadanya karena merasa khawatir dengan keadaan Aisyah. "Umi, itu hanya perasaan Umi saja. Sekarang lebih baik kita sholat dulu ya. Nanti kita coba hubungi lagi. Oke." Abah pun masih berusaha untuk menenangkan istrinya meskipun sebenarnya dia juga merasa sangat khawatir akan keadaan Aisyah. "Baiklah Abah, setelah ini kita harus segera menghubungi Aisyah." "Iya Umi, pasti nanti Abah akan langsung menelpon Aisyah. Umi tenang saja," kata si Abah lalu menuntun istrinya untuk berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Pagi hari pun kembali, dan saat ini Leon sedang bersiap untuk berangkat ke kantornya. Kini Leon benar-benar menjadi orang yang sangat sibuk dengan berbagai meeting yang dia jalani. "Hans, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan apa yang kita butuhkan?" tanya Leon sambil membenarkan bajunya agar terlihat rapi. "Sudah Tuan, tadi malam saya sudah menemukannya, dan sekarang tinggal kita bawa mereka semua ke klub kita. Bahkan ada satu wanita yang saya jamin bahwa dia masih perawan.
dan kita bisa memberikannya kepada lelaki yang waktu itu meminta seorang wanita perawan, jawab Hans dengan menjelaskan semuanya kepada Leon. Bagus. Ingat nanti malam jangan sampai gagal, dan aku akan menunggu kamu di klub untuk melihat wanita-wanita itu, kata Leon dengan menatap tajam ke arah Hans agar rencana malam ini tidak gagal. Baik Tuan, saya akan melakukannya dengan baik, jawab Hans sambil menundukkan kepalanya, tanda bahwa dia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Leon. Saat ini kedua orang tua Aisyah pun tidak bisa lagi menahan rasa khawatir akan keberadaan anaknya, karena sejak tadi malam Aisyah sama sekali belum memberikan kabar apapun. Abah, kita tidak bisa hanya tinggal diam di sini. Kita harus segera mencari keberadaan Aisyah di sana. Umi benar-benar merasa sangat khawatir terhadap Aisyah, kata Umi dengan nada suara cemas, sambil berusaha untuk Abah mencari keberadaan Aisyah di sana. Umi, kita tenang dulu. Sebaiknya kita hubungi dulu salah satu teman dia di sana, kata si Abah lalu menekan nomor teman Aisyah. Tapi semuanya nihil, mereka semua sama sekali tidak melihat keberadaan Aisyah. Bahkan ada yang bilang teman Aisyah yang berada di dekat kosannya mengatakan bahwa sejak tadi malam Aisyah tidak pulang. Mendengar bahwa Aisyah tidak berada di kosannya, kedua orang tua Aisyah pun merasa sangat khawatir dengan keadaan sang putri semata wayangnya tersebut. Abah, kita tidak bisa hanya tinggal diam di sini. Kita harus segera mencari keberadaan Aisyah. Umi benar-benar merasa sangat khawatir dengan keadaan Aisyah. Ayo Abah kita pergi ke kota sekarang, ucap Umi Aisyah dengan menangis histeris saat dia mendengar bahwa anaknya tidak pulang sejak semalam. Umi tenang dulu. Iya kita akan pergi ke sana sekarang. Tapi Umi harus tenang dulu, kata si Abah dengan berusaha untuk menenangkan istrinya. Abah ini gimana sih? Udah sewajarnya Umi merasa panik seperti ini. Aisyah tidak pulang sejak tadi malam. Bagaimana jika sampai terjadi sesuatu padanya? Dan Abah masih menyuruh Umi untuk tenang. Umi tidak akan tenang sebelum Umi menemukan keberadaan Aisyah Abah, ucap Umi Aisyah dengan nada suara histeris. Bahkan dia juga langsung membentak suaminya yang saat ini berada di depannya. Sungguh rasa khawatir yang dirasakan oleh kedua orang tua Aisyah membuat Umi juga Abah Aisyah sampai-sampai tidak bisa mengontrol emosinya. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat sekarang juga, jawab si Abah dan kini mereka berdua pun langsung menaiki mobilnya untuk pergi ke kota menemui Aisyah. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini semua wanita yang disekap oleh anak buah Leon pun tampak diam dengan wajah ketakutan, kecuali Aisyah. Aisyah masih berusaha untuk mencari celah agar bisa kabur dari gudang ini. Dia bahkan sejak tadi berjalan mondar-mandir dengan berusaha untuk mencari jalan pintu keluar. Tapi sayang, usaha Aisyah tampak begitu sia-sia, karena di dalam gudang tersebut hanya ada satu pintu masuk dan juga keluar. Salah satu wanita yang melihat tingkah Aisyah pun tampak begitu sangat geram, karena Aisyah sama sekali tidak mau diam dan selalu membuat gaduh. Heh, wanita sok suci, kamu bisa diam gak sih? Kamu itu percuma mau kabur dari sini. Ini itu gudang cuma ada satu pintu, dan kamu hanya bisa keluar jika kamu bisa melewati pintu itu. Dan sayangnya semua itu sia-sia, karena para penjaga berada di luar pintu tersebut menjaga kita dengan ketat, kata si wanita tersebut dengan nada kesalnya terhadap Aisyah, yang masih berusaha untuk mencari jalan keluar untuk kabur. Tapi Aisyah sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Dia masih berusaha untuk mencari jalan keluar, hingga tiba-tiba pintu gudang itu pun terbuka, dan terlihatlah beberapa orang yang berpakaian serba hitam tengah menatap ke arah semua wanita yang berada di gudang tersebut. Aisyah langsung berjalan mundur dengan wajah ketakutan saat melihat semua orang-orang itu,
yang kini sangat terlihat jelas bahwa mereka ingin membawa mereka semua. Tidak, aku tidak mau ikut bersama dengan mereka semua. Aku harus segera kabur dari sini, gumam Aisyah dengan berjalan mundur. Sedangkan saat ini salah satu lelaki yang berpakaian hitam tersebut adalah Hans. Dia memang ditugaskan untuk membawa semua wanita-wanita tersebut untuk dijual, dan beberapa dari mereka akan menjadi wanita penghibur di klub milik Leon. Sekarang bawa mereka semua ke dalam mobil, dan ingat jangan sampai ada satu wanita pun yang berhasil lolos dari sini. Karena jika satu saja mereka bisa lolos, maka keberadaan kita akan terancam, ucap Hans dengan memerintahkan semua anak buahnya untuk membawa wanita-wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Dan Hans juga memerintahkan bahwa jangan sampai ada satu wanita pun yang berhasil lolos atau mereka semua akan terancam. Baik Tuan, kami mengerti, jawab semua anak buahnya. Dan kini mereka pun langsung menjalankan tugas mereka untuk membawa semua wanita-wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Ayo cepat masuk, bentak salah satu anak buah Leon sambil mendorong tubuh wanita itu agar segera masuk ke dalam mobilnya. Lalu semua para wanita itu pun kini berjalan untuk memasuki mobil yang akan mengangkut mereka semua menuju ke tempat di mana mereka akan bekerja sebagai wanita malam. Sedangkan saat ini Aisyah mencari celah dan berusaha untuk lari dari mereka semua. Saat salah satu dari anak buah mereka ada yang lengah, Aisyah langsung mendorongnya dan kini Aisyah berlari sekuat tenaganya untuk bisa kabur dari mereka semua. "Hei, kau jangan kabur," teriak anak buah yang didorong oleh Aisyah. "Hei, kalian semua! Ada wanita yang kabur," panggil anak buah itu dengan mengabarkan bahwa ada seseorang yang kabur. Kini Aisyah pun berlari sekuat tenaga untuk bisa keluar dari sini, dan Aisyah pun berlari menuju ke sebuah hutan. Aisyah berlari di dalam kegelapan dan semua anak buah Leon mengejar Aisyah dengan berpencar. Hans yang saat ini melihat keadaan kacau balau pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa ini? Kemana teman-teman kalian semua?" tanya Hans sambil melihat ke arah anak buahnya yang tinggal separuh. "Maaf Tuan, tadi ada salah satu wanita yang kabur, dan kini mereka semua tengah mengejar wanita itu," jawab si anak buah yang saat ini berada di sana untuk menjaga wanita-wanita yang tidak kabur. "Apa?" bentak Hans dengan raut wajah terkejutnya saat dia mendengar tentang apa yang dikatakan oleh anak buahnya. "Kalian benar-benar bodoh, menjaga satu wanita saja kalian tidak bisa, bentak Hans sambil memukul anak buahnya tersebut. Dan kini Hans benar-benar khawatir lalu dia pun langsung berlari untuk mencari wanita itu. Setelah melihat salah satu anak buahnya yang berada di hutan, kini Hans pun langsung menghampirinya. "Kemana wanita itu lari?" tanya Hans dengan nada suara dinginnya. Anak buah itu cukup terkejut dengan kehadiran Hans yang tiba-tiba. Dia langsung menundukkan kepalanya dan tidak berani untuk menatap ke arah Hans. Hans terkenal akan kekejamannya kepada salah satu anak buahnya yang melakukan kesalahan dan kini anak buah itu merasa takut bahwa Hans akan menghukum dirinya. "Tuan, maafkan saya. Tadi saya benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu akan mendorong saya sehingga membuat saya terjatuh." Dan wanita itu pun langsung berlari masuk ke dalam hutan, kata si anak buah tersebut dengan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi kenapa wanita itu bisa lari. "Oh, jadi kamu yang sudah membuat wanita itu kabur, Baiklah, aku akan memberikan perhitungan padamu nanti, tapi untuk sekarang aku harus segera menemukan wanita itu," jawab Hans dengan menatap dingin ke arah wanita itu. Sekarang Hans pun langsung berlari menuju ke dalam hutan untuk mencari Aisyah. Sedangkan saat ini Aisyah terus berlari di kegelapan hutan tanpa tahu arah dia pergi. "Ya Allah, hamba mohon tolong lindungi hamba dari kejaran para penjahat itu,"
Gumam Aisyah dengan terus berlari dengan kaki yang penuh luka karena terkena duri yang berada di hutan tersebut. Aisyah sudah tidak lagi memikirkan tentang dirinya. Yang ada di pikiran Aisyah adalah dia bisa segera kabur. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong Papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.